103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Baik Classy People, kita balik lagi di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Nah, tadi kita udah bahas ya Pak ya, visi dan misi dari seorang Bapak Is. Nah, efeknya apa nih Pak kalau sebuah perusahaan atau organisasi itu nggak punya visi dan misi? Sedangkan perorangan aja itu butuh visi dan misi loh gitu. Iya. Jadi bayangkan ya, sebuah organisasi yang terdiri dari banyak individu ya, jika tidak punya tujuan yang sama ya, kebayang ya, jika sebuah organisasi terdiri banyak individu tidak punya tujuan yang sama, bagaimana bergeraknya organisasi tersebut? Mungkin ilustrasi yang mungkin bisa membantu ya, mungkin kawan-kawan pernah lihat mungkin perahu naga ya. Nah, perahu naga itu kan terdiri dari beberapa orang yang mengayuh perahunya, lalu kemudian ada yang memberi kode semacam leadernya ya Pak ya. Yang pemukul drum gitu. Dia berdiri sendiri biasanya itu, yang lain duduk kan gitu ya. Si penabuhnya semua pengayuh itu akan berusaha serentak gitu, serentak mungkin. Dan itu yang membedakan perahu itu cepat atau tidak. Bayangkan kalau seandainya di antara katakanlah 10 pengayuh misalkan gitu ya, ada yang memang mengayuhnya ke depan, ada yang ke belakang, atau dia diam saja gitu. Itu perumpamaannya gitu. Ketika sebuah organisasi tidak punya visi yang jelas ya, itu gambarannya. Nah, mungkin ada ilustrasi yang lain ya. Bayangkan seseorang yang katakanlah bangun pagi rutinitasnya ya, lalu kemudian dia keluar rumah ya, kemudian sebelumnya dia mandi dan sebagainya, tapi dia keluar rumah dia nggak tahu tujuannya kemana gitu ya. Nanti kalau ada orang yang ngajak gitu kan, ayo kita ke ini yuk, ke utara yuk gitu ayo, ya. Ayo ke selatan yuk gitu kan. Ayo gitu. Jadi dia nggak jelas gitu mau kemana, akhirnya akan ngikut orang lain gitu, terdistrak dengan mudah kayak gitu ya. Bayangkan orang yang berbeda punya tujuan yang jelas, misalkan ketika bangun pagi, saya mau pergi ke, contohnya ke Bukit Tinggi ya, contohnya misalkan saya mau ke Bukit Tinggi, saya pengen main di Ngarai Sianok itu nanti sekitar jam 12. Nah, jadi jelas tujuannya, kapan mau dia capai Ngarai Sianok, dan kemudian dia mau ngapain di sana kayak gitu. Nah, ketika dia sudah bersiap-siap sejak pagi, kemudian dia keluar rumah, dia jelas akan menentukan alternatif apa yang bisa memindahkan dia dari lokasi dia sekarang, katakanlah dari Padang untuk sampai ke Bukit Tinggi gitu ya. Bisa saja mungkin dia naik kendaraan umum ya, itu salah satu alternatifnya. Dan ada juga mungkin alternatif lain, ada teman yang mungkin kebetulan memang mau ke Bukit Tinggi ya, misalkan seperti itu gitu. Atau mungkin di rumahnya ada sepeda motor, dia naik sepeda motor. Jadi dia akan memilih beberapa alternatif gitu yang jelas. Dan insya Allah dengan demikian dia akan sampai ke Bukit Tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Sementara orang yang tidak punya tujuan yang tadi, nggak tahu mau kemana gitu ya sebenarnya dia itu dalam hati sebenarnya mungkin ya pengennya menuju ke tempat wisata yang ada ngarainya gitu. Mungkin dalam hati dia seperti itu, dia tidak definisikan dengan jelas gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, ketika ada orang yang mengajak dia, yuk main yuk ke Pantai Padang, ya akhirnya dia ke Pantai Padang gitu. Jadi ya nggak seperti yang diharapkan sebenarnya, dia mungkin nggak suka sebenarnya di pantai gitu, misalkan seperti itu. Jadi intinya tujuannya nggak tercapai ya Pak ya? Ya tujuannya nggak tercapai gitu, karena dia nggak jelas mendefinisikannya gitu. Nah, sebuah organisasi perlu punya tujuan yang sama, dan memang ketika visi itu ditentukan, itu harus disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi, dari jabatan yang paling tinggi sampai jabatan yang paling rendah. Atau jika ada karyawan yang baru tersebut harus tahu gitu apa visi dari organisasi tersebut gitu. Nah, itulah bedanya gitu. Jadi misalkan ya kayak seperti Classy FM misalkan ya, misalkan ingin menjadi media terbaik di Padang misalkan tahun berapa gitu, jelas kan tahun 2024. Nah, seluruh anggota organisasi akan berusaha ya memaksimalkan potensinya yang ada sehingga tujuan itu tercapai di tahun tersebut gitu. Bayangkan kalau ternyata dari setiap anggota organisasi itu dia nggak ngerti tujuan organisasi itu, dia jadi ngerasa ya cuma ini bagian pelengkap penderita aja di sebuah organisasi tersebut. Jadi kalau ibarat perahu naga tadi, mungkin dia nggak ikut ngayuh kali, jangan-jangan gitu, atau malah mungkin ngayuh sebaliknya kayak gitu. Ya nggak nyampe lah perahunya, atau muter-muter aja gitu.
Atau dia nggak ikut ngayuh ya, cari aman aja gitu. Iya. Bisa gitu jadi Ngikut beban aja. gitu. Ya, Jadi seperti kayak itu. parasit aja gitu di Bisa, ini. it can be, bisa seperti itu. Jadi punya visi misi aja tuh belum cukup gitu ya, Classy People. Pastikan visi misi Anda atau perusahaan Anda itu sudah terdeliver dengan baik ke seluruh karyawan Anda, apapun skala perusahaan yang sedang Anda tangani sekarang gitu ya, Pak Benar, Is ya. benar. Nah, Pastikan semua paham. Cuman begini Pak, menariknya gini, seharusnya visi misi itu kan sesuatu yang mudah diingat, mudah dipahami, Iya. mudah dimengerti ya Betul. oleh semua jajaran, Betul. staf, karyawan gitu ya. Nah, Tapi kebanyakan visi misi itu dibuat dengan bahasa bunga, bahasa yang tinggi gitu ya. Sehingga susah dimengerti ya. Kadang-kadang bingung mungkin yang baca, bisa jadi seperti itu. Nah ini kenapa ya kira-kira Pak Is? kalau ditanya ke saya nggak bikin visi seperti itu. Oh, nggak ya? Saya berusaha bikin visi yang lebih terukur. Harapannya seperti itu. Jadi memang visi itu sebaiknya itu smart ya. Ya, jadi mungkin pernah dengar istilah smart ya. Iya. Jadi spesifik gitu, jelas gitu ya. Jadi kalau istilahnya kenapa kita memilih itu jelas gitu. Kemudian seperti apa mencapai itu harus terukur gitu. Siapa yang akan terlibat, kemudian kapan itu dicapai gitu. Minimal seperti itu gitu ya. Lalu kemudian memang harus punya ukuran yang jelas gitu. Iya. Jadi Miserable ya? ya miserable. Nah, jadi kalau kita misalkan membuat visi kita akan menjadi perusahaan yang lebih baik di tahun 2024, lebih baiknya gimana gitu kan? Nggak seragam ntar pemahamannya Iya, gitu. betul. Misalkan bagi sebagian anggota organisasi lebih baik itu misalkan programnya lebih banyak misalkan gitu. Bagi yang lain pendapatannya lebih banyak misalkan. Dan pun itu juga berapa programnya pun nggak boleh terukur gitu. Yep. Berapa banyaknya Jenis programnya, itu juga nggak iya, terukur. iya, Jadi iya. sedapat mungkin buatlah terukur mungkin ya. Makanya mungkin ada orang yang buat kan visinya misalkan ya. Saya ambil contoh Semen Padang Hospital lah. Kebetulan saya ngurusin Semen Padang Hospital itu kan. Jadi menjadi rumah sakit umum tipe C terbaik di Sumatera bertaraf internasional di tahun 2024. Nah, jadi mungkin secara kalimat gitu ya itu belum juga terukur banget sebenarnya gitu. Jadi tapi setidaknya mendapat apalah ya, ada gambaran gitu ya bahwa rumah sakit ini ingin menjadi rumah sakit yang terbaik di Sumatera untuk tipe C. Jadi tipe C, rumah sakit itu kan bertipe-tipe ya, Yep. ada A, B, C gitu. Nah, jadi jelas kompetitornya itu adalah tipe C, jangan bandingin sama tipe A, tipe B misalkan seperti itu ya. Kemudian terbaik. Nah, terbaiknya ini masih harus terukur lagi nanti di penjabarannya. Nanti ada namanya strategi. Yep. Nah, strategi sampai bahkan nanti activity plan. Nanti itu adalah salah satu tool yang digunakan untuk mensosialisasikan kepada karyawan, bahkan nanti sampai kepada KPI atau Key Performance Indicator. Nanti kita jelaskan mungkin pada sesi berikutnya ya. Nah, jadi setidaknya karyawan itu tahu semua gitu bahwa rumah sakit ini punya cita-cita di tahun 2024 itu menjadi rumah sakit terbaik untuk tipe C di Sumatera. Artinya dia harus lebih baik daripada rumah sakit tipe C yang lain yang ada di Sumatera. Misalkan ada di Jambi, ada di Palembang, atau di Pekanbaru misalkan, seperti harus dibandingkan seperti itu. Nah, ukuran-ukurannya nanti bisa kita inikan lagi gitu ya. Misalkan dari segi finansialnya pencapaiannya sekian, misalkan kayak gitu ya. Dari segi perspektif pelanggannya komplainnya itu maksimum hanya sekian, misalkan kayak gitu. Atau dari operasionalnya gitu mungkin kecepatan pelayanannya sekian, misalkan kayak gitu. Dari segi ada namanya istilahnya nanti learning and growth-nya lagi, misalkan fasilitas peralatannya itu misalkan lengkap, misalkan seperti itu gitu. SDM-nya tersertifikasi seperti itu atau punya standar-standar tertentu. Nah, itu semuanya menjadi materi komunikasi kepada seluruh karyawan gitu. Nah, jadi kalau tadi disebutkan oleh Lia tadi ya, kok bahasanya bahasa bunga, ya seharusnya enggak gitu. Oke lah, mungkin dalam tampilan dalam bentuk kalimatnya mungkin masih belum terdefinisi dengan spesifik. Sebaiknya ada penjabarannya gitu, turunannya ya Pak Is ya. Sehingga ada hubungannya dari masing-masing anggota organisasi tersebut dengan visi tersebut. Nah, kebetulan tadi kita ngasih contoh rumah sakit ya. Nah, sebenarnya rumah sakit tadi itu kalau kita jabarin lagi ya,
visinya tadi sudah kita sebutkan ya. Misinya itu memberikan pelayanan yang terbaik, gitu ya. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan insan SPH, manusia SPH-nya yang dari tenaga medis dan semuanya itu yang berkualitas, gitu misalkan, gitu, memberikan berkualitas dan juga dengan teknologi dan peralatan yang canggih, misalkan seperti itu, disepakati seperti itu. Nah, ketika nanti diturunin lagi yang insan yang berkualitas tadi itu seperti apa gitu. Nah, ada lagi budaya SPH itu misalkan salah satunya itu senyum. Jadi salah satunya senyum gitu. Sehingga ketika dia tersenyum kepada customer ya, kepada pasien ya, dia tahu bahwa dia dalam rangka menuju visi SPH tadi. Jadi dia ngeling kayak gitu. Jadi kalau dia misalkan nggak senyum, ibaratkan orang naik perahu tadi, dia mungkin termasuk yang nggak mengayuh gitu. Nah, jadi kira-kira itulah gambarannya. Jadi senyumnya, kemudian ramahnya itu bagian dalam rangka mencapai visi tadi. Oke. Nah, tapi ada juga nih Pak, mungkin dari pengalaman Yuri sendiri nih ya Pak ya. Kita masuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan, kita sudah tahu aja nih visi dan misinya. Kira-kira visi dan misi itu kalau tidak tercapai, apakah boleh di upgrade lagi? Atau kadang-kadang nih kita udah masuk perusahaan atau organisasi, kita cuma melanjutkan visi dan misi itu, padahal visi dan misi itu secara personal itu nggak sesuai dengan kita. Nah, itu bagaimana? Oke. Jadi saya jawab yang pertama dulu ya. Apakah boleh kita rubah ya? Jadi ini salah satu saya mungkin kesimpulan saya ya setelah sekian lama berorganisasi gitu ya. Jadi jangan nunggu sempurna, nggak ada kesempurnaan itu. Mulai aja dulu ya. Just do it. Jadi segala sesuatu itu harus ada space untuk diimprove. Jadi kalau orang Jepang bilang itu istilahnya kaizen, continual improvement. Gitu. Jadi kita bisa saja dan sangat mungkin visi itu direvisi. Ya, jadi visi yang kita definisikan saat ini, ya, itu sesuai dengan asumsi-asumsi yang kita pakai, baik internal dari organisasi kita sendiri ataupun kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini banyak ya, ya berdasarkan perkiraan kita dari katakanlah dari aspek politik misalkan, ekonomi, sosial, teknologi, aturan atau legal yang berlaku. Nah, kita menentukan visi. Ternyata zaman berubah dan itu kita alami sekarang kan. Hanya hitungan tahun banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sehingga sangat wajar kalau itu dirubah. Lalu kemudian tadi pertanyaan dari Yuri ya, katakanlah kita masuk ke sebuah organisasi gitu ya, ternyata nggak sesuai dengan kita. Nah dari organisasi itu sendiri harusnya ya, ketika dia melakukan rekrutmen ya, itu harus mengacu kepada visi. Iya dong, gitu ya. Jadi visi dari organisasi ini, nah karena tadi kita sudah ngasih contoh Semen Padang Hospital, saya jadi promo SPH ini. Jadi it's okay. Oke ya. Misalkan ya kita memang butuh orang yang mudah senyum misalkan. Jadi itu salah satu kriteria ketika kita merekrut orang. Jadi tesnya disuruh senyum gitu ya, Pak Is ya? Sangat mungkin. Saya tahu ada beberapa organisasi yang melakukan seperti itu, pelayanan jasa gitu, suruh senyum. Iya. Nah, jadi itu contohnya ya. Nah, jadi harusnya ketidaksesuaian katakanlah individu yang direkrut dengan visi organisasi itu bisa direduksi ketika kita melakukan rekrutmen ya. Namun saya sampaikan tadi, berjalannya waktu sangat mungkin visi itu perlu ditinjau lagi karena zaman juga berubah dan sebagainya gitu. Betul. Nah, jadi ya di sanalah ada proses pengembangan juga. Jadi ketika karyawan itu ada di organisasi kita, ketika kita rasakan ada gapnya, katakanlah kita butuh karyawan yang suka senyum dan ramah misalkan. Ternyata ada nih, dia bisa senyum sih tapi agak susah. Nah, ini mungkin ada coaching atau apalah katakan ya, pelatihan atau apa sehingga meyakinkan dia bahwa dia harus senyum gitu. Nah, tapi tentu saja saya pikir komunikasi yang baik gitu ya, insya Allah akan efektif untuk itu. Jadi mungkin saja sebelumnya dia nggak tahu kenapa gua harus senyum gitu kan. Nah, kan dia nggak tahu gitu bahwa itu sangat relevan dengan pencapaian organisasi. Nah, jadi kembali lagi
saya meyakini ya komunikasi itu kunci. Oke. Jadi ya benar. Dalam sebuah organisasi sebenarnya bagaimana menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa bumi itu yang Betul, paling betul. penting gitu. Jadi ketika visinya mungkin bahasanya bahasa bunga-bunga, bisa nggak sih kalau diterjemahkan oleh atasannya ke bawahannya itu untuk lebih bisa dipahami dan si karyawan ini merasa terlibat gitu. Seberapa sering harus diulang, Pak? Apakah harus ditempel mungkin di dinding perusahaan atau dihafalkan sama karyawan atau setiap Senin di apel pagi itu harus disebutin apa bagaimana? Ya, jadi kalau saya bilang itu kan how itu ya, bagaimana cara kita internalisasikan Yep. ya kalau bahasa Pariamana ya. Jadi bagaimana kita berusaha agar melekatlah di anggota kita, Iya, kalau betul. di karyawan kita, di anggota organisasi ya. Jadi ya sebenarnya cara-cara itu bisa berkembang seiring perkembangan zaman ya. Kalau zaman-zaman dulu kalau kita lihat kan Tempel visi-misi biasanya. ditempel di dinding. Nggak tahu tadi baca atau nggak sama dia gitu ya. Nah, kalau sekarang saya pikir banyak cara bisa kita lakukan. Misalkan kita bikin ada event atau apa, kita kuisnya misalkan itu misalkan gitu kan, itu kan menjadi salah satu cara gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa juga memanfaatkan media sosial sangat mungkin seperti itu. Tapi yang paling efektif sebenarnya ketika top leadernya atau pimpinan tertingginya benar-benar memahami ya apa dari visi organisasi tersebut ya, dan dia menjadi role model. Jadi pengen lihat visi misi, lihatlah wujud Iya. perbuatan si top Iya. leader ini sehari-harinya. ya, misalkan Oke. nih tadi kan saya bilang nih kalau karyawannya sebaiknya senyum. Ternyata saya nggak suka senyum gitu kan. Iya, Kemudian saya misalkan jutek gitu, Iya, iya. gitu kan. Jadi kan nggak nyambung kan. Itu Iya. contohnya gitu. Jadi peran leader itu sangat besar. Bagaimana menginternalisasikan visi misi ini ke organisasi. Oke. Kalau cara mencari mission statement yang cocok seperti apa, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Oke. Kita keep dulu ya, Kita Lia, keep ya. dulu. Oke Pak, kayaknya ini pembahasan kita semakin menarik, Classy People. Semakin menggebu-gebu ya. Oke, untuk Anda keep in tune di 103.4 Kelas FM, tetap di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.